ibu-ibu ingkang dalem mulyakaken, khusus untuk edisi kali ini di bulan Ramadan kami sengaja mengambil tema mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kami terinspirasi dari satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi. Ada satu kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi. Jadi pada satu ketika ada seorang anak yang mengeluh karena terus-terusan diintervensi oleh orang tuanya belajar Al-Quran. Alif, ba, ta, jim, ha, kho ila akhirih. Anak ini mengeluh, kenapa sih Pak kok saya disuruh ngaji terus? Imam Al-Mawardi mengisahkan demikian. Kenapa kok saya disuruh ngaji terus? Ngaji gak ngaji sama saja kehidupan kita. Gak punya uang, lapar yo lapar, masa kok ngaji bisa kenyang? Seperti itu. Si anak protes. Kemudian sang bapak langsung mengajak anaknya ke tepi laut. Masya Allah, ini mau dibuang apa gimana anaknya ini gitu nggih? Diajak ke tepi laut. Ayo nak, kamu aku ajak ke tepi laut atau yang disebut dengan pantai. Tapi jangan lupa kamu harus membawa wadah yang biasa digunakan untuk wadah arang. Zaman dulu wadahnya arang itu berasal dari anyaman bambu yang sedikit ada bolongannya, ngoten nggih. Ada celah-celah bolong di dalam wadah tersebut. Diturutilah kemauan si bapak. Si anak itu sendiri berangkat ke tepi laut bersama bapaknya. Bapaknya pun memerintahkan sang anak untuk mengambil air laut dengan menggunakan wadah dari arang anyaman bambu yang ada bolong-bolongnya. Ngambil air laut menggunakan itu. Tentu anaknya protes lagi. Loh, kalau ngambil air laut tentu pakai ember. Kalau pakai ini kan nanti bolong, pastinya juga nggak bakal bisa penuh. Gitu. Si bapak pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Sudah, ikuti saja kemauan bapak. Diambil air laut sedikit demi sedikit satu. Belum sampai bapaknya habis karena bolong. Diambil lagi air laut dua. Belum sampai bapaknya tentu habis karena memang bolong. Anyamannya kan bolong. Terus demikian sampai capek sendiri anaknya. Pak, sesungguhnya yang engkau mau itu apa sih Pak? Gitu loh. Coba lihat wadah arang yang kamu bawa dari rumah tadi. Kita tadi berangkat dari rumah membawa wadah untuk arang yang semula isi wadah tersebut banyak kotoran. Sekarang lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada wadah tersebut, bersih. Bapaknya ingin mengajarkan kepada anaknya, begitu pula kita dengan Al-Quran. Hati kita ibarat Al-Quran, hati kita ibarat wadah yang kotor tersebut. Air laut, air pantai itu ibarat Al-Quran, kalamullah. Kita enggak terasa setiap hari membaca alif ba ta, membaca Al-Quran, mungkin terbata-bata, mungkin juga ada beberapa hukum-hukum bacaan yang terlewatkan. Namun ada upaya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, ternyata diri ini secara tidak langsung telah disaring bersih oleh Al-Quran. Sehingga orang yang terus membaca Al-Quran, segala macam keburukannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati itu seperti wadah arang yang bolong tadi niku. Semakin sering dibuat mengambil air yang ada di pantai, yang ada di laut, maka wadah tersebut akan semakin bersih. Begitu pula dengan hati kita dengan Al-Quran. Seperti itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.